Penuhi setiap kami dengan roh-Mu sendiri Tuhan. Hamba berdoa bahwa setiap hati kami terus ditarik kepadamu. Ingatkan kami dan buat kami mengerti bahwa yang di dunia ini hanya sementara, dan Kau sedang menyiapkan kami untuk hal yang kekal. Tuhan, biarkan mata kami tidak berpaut dan hati kami tidak melekat kepada dunia ini, tapi hidup kami hanya berpaut dan melekat hanya kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berikan kepada anak-anak-Mu roh hikmat, wahyu dan pengertian, karena hanya itu yang membuat kami bisa mengerti akan semua perkataan Tuhan. Kau sungguh tolong setiap kami, berikan kemerdekaan yang daripadamu pada petang hari ini atas setiap kami, dan kembali lekatkan hati kami makin indah bersama dengan Engkau. Kemuliaan bagi Yesus Tuhan kami, di dalam nama Tuhan Yesus, dan yang percaya berkata amen. Berikan salam 3-4 orang, katakan begini. Berikan salam 3-4 orang, katakan begini. Ini sore akan mengubah hidup kita, karena Tuhan di tengah-tengah kita. Amen. Silakan duduk saudara. Alright, Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Saya mau bacakan ini, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Dan mari kita lihat apa yang Tuhan ingin sampaikan buat kita sekalian. Saya berdoa akan mengubah cara pikir, pola pandang, pola hidup kita sesuai dengan yang Tuhan mau. Kisah Rasul 9 mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Alkitab berkata demikian. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Saya mau bicara hati ke hati dengan saudara. Base dasarnya dari apa yang kita baca pada sore ini. Saulus atau yang kemudian dikenal dengan Paulus sebetulnya bukan manusia biasa seperti kebanyakan orang. Dia orang yang sebelum bertobat pun inteleknya luar biasa dan tekadnya besar. Orang ini berkata dia dididik oleh seorang guru besar agama Yahudi pada zaman itu yang bernama Gamaliel. Dan bukan hanya itu, dia ikut mazhab Yahudi atau sekte Yahudi yang paling keras. Sedemikian keras akan fanatismenya dengan agamanya, sampai orang ini rela membunuh orang lain demi apa yang dia pikir sebagai kebenaran. Ada banyak orang yang berpikir seperti Paulus hari ini, mencoba membela Tuhan dengan berbagai cara. Saya beritahu saudara, Tuhan kita tidak perlu dibela. Tuhan yang akan membela kita. Amen. Bagaimana mungkin kita bisa membela Tuhan dengan kemanusiaan kita? No way. Nggak bisa. Nah, dia tahu banyak tentang Tuhan, sehingga ketika ada orang bernama Yesus mengaku dirinya Tuhan, dan begitu banyak orang ikut dia begitu marah. Sehingga dia tega memenjarakan, menyiksa. Bahkan ketika Stefanus dirajam dengan batu, dia ikut hadir menyaksikan itu dan dia menyetujui. Luar biasa. Karena keyakinan keagamawian bisa membuat orang begitu kejam sampai kehilangan hakikat dari agama itu sendiri. Dan itu dialami oleh orang yang bernama Paulus. Nah, dia berpikir dia tahu tentang Tuhan, dia punya pengetahuan begitu banyak. Satu hari dia menjalankan sepertinya tugas Tuhan, membela akan Tuhannya. Dan di tengah jalan Alkitab berkata, ada cahaya dari langit menghantam dia rebah ke tanah. Dan Tuhan yang dia bela, Tuhan yang dia pelajari bertahun-tahun, Tuhan yang dia tidak rela ada orang lain mengakui dia Tuhan, padahal betul Tuhan. Tuhan yang dia pikir dia bela, datang dan berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saya yakin di hati yang paling dalam dia tahu
ini bukan manusia. Sesuatu yang divine, yang ilahi. Yang bukan orang. Tidak mungkin orang bisa bersikap, berbuat, berkata seperti itu. Dan dia tahu ini Tuhan. Yang membuat dia confused adalah Tuhan yang dia pikir, dia bela, berkata, mengapa engkau menganiaya aku? Sehingga muncul pertanyaan yang hari itu mengubah hidupnya. Who are you, Lord? Siapa engkau, Tuhan? Kerinduan untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Sebetulnya Tuhan sudah tanam dalam hidup setiap manusia. Sekalipun dia belum bertobat. Sekalipun dia masih rusak hidupnya. Sebetulnya Allah tanamkan dalam pribadi orang. Alkitab berkata, Tuhan memberikan kekekalan dalam hati manusia. Tapi manusia tidak mengetahuinya. Anda ngerti? 20 tahun lalu terkenal sebuah cerita berjudul The Lord and the Switchblade. Tuhan dan Belati. Ada seorang hamba Tuhan bernama David Wilkerson. Sampai sekarang masih hidup dan tinggal di New York. Dia masuk, dia membuat kebaktian di tengah-tengah orang-orang geng di New York. Dan waktu itu ada orang-orang dari Amerika Latin, dari Puerto Rico, dari orang-orang Hispanik pokoknya. Dan heran sekali, orang-orang pembunuh yang begitu brutal, diajak kebaktian, mau. Lucu ya? Tindakannya sebetulnya adalah hal-hal yang dia tahu melukai Tuhannya. Tapi dibawa kebaktian, mau. Dan ini orang punya anugerah luar biasa. Kita perlu minta anugerah seperti ini. Sehingga one day kalau Tuhan kirim atau sudah dikirim hari ini. Orang-orang yang hidupnya memang kacau di luar. Tapi selalu kebaktian. You know why? Di dalam hatinya. Dia tahu dia butuh Tuhan. Otaknya belum nyampe, saudara. Masih so late behind. Terlambat di belakang. Tapi di dalamnya sebetulnya ada tarikan untuk kembali ke Tuhan. Dan bukan sekedar kembali untuk beragama. Tapi datang untuk kenal akan Tuhan secara pribadi. Dan saya perhatikan tahun ini, saya percaya ini the year of breakthrough. Tapi breakthrough itu hanya terjadi kalau Anda memulainya dengan Tuhan. Kemarin saya katakan minggu lalu bahwa Allah itu begitu baik sehingga tidak mungkin dia menghasilkan produk yang jahat. Kalau setan hanya jahat sehingga tidak mungkin menghasilkan produk yang baik. Kalau manusia bisa dua-duanya. Kelihatannya baik, ternyata jahat. Kelihatannya jahat, ternyata sangat jahat. Itu manusia. Siapa yang ingin kenal Tuhan secara pribadi lebih lagi? Nah, Anda perlu dengar story ini. Saya ngomong jujur dengan saudara. Dalam 1 minggu ini gelisah hati saya. Ada pergulatan di batin saya. Waduh, sepertinya mau kerja apapun jadi I don't know, somehow ada yang kayak nahan gitu. Sehingga saya bergumul betul. Saya bergumul. Anda tahu kenapa ada 2 hal yang terjadi yang saya lihat dalam 1 minggu ini. Dan dua-duanya begitu kontras sehingga seperti yang saya berkata, mengapa tidak banyak orang yang mau kenal Tuhan dan ngerti hatinya Tuhan? Saya ketemu dengan sisi yang lain, saudara ya. Orang-orang telepon di kota lain juga memberitahu datang ke saya konseling akan hidupnya. Saya ngerti buat setiap orang kalau dia berkata ini problem saya, maka bagi orang itu itulah problem terberat di seluruh dunia. Kalau orang punya kepentingan, dia akan berkata, kepentinganku ini terbesar di dunia. Orang bisa begitu nasty, bisa begitu jahat perilakunya. Tanpa peduli sebetulnya apa yang akan dia buat, tapi dia berkata, aku harus mencapai yang aku mau. Itu manusia. Sehingga banyak hal sebetulnya, dengan mudah, dengan begitu easy diselesaikan dengan cara Allah. Tetapi pada kenyataannya, jadi rumit. Karena ego manusia campurnya luar biasa. Sisi lain, ini yang terjadi. Ada teman baik saya. Kami sudah kenal kurang lebih 15 tahun. Datang, saya nggak nyebut nama, nggak nyebut kota ya. Supaya Anda mengerti. Dia datang dan suami istri. Wajahnya sudah
awut-awutan. Nah, saya cerita apa yang dia alami. Akhir tahun lalu, si laki-laki ini kena virus di tubuhnya. Virus. Saya nggak nyebut virusnya apa. Akibat virus ini, beberapa organ tubuhnya itu membengkak. Termasuk livernya itu membengkak. Dan kalau diobati, obat untuk menyembuhkan virus ini, satu organ diobati, itu side effect-nya ke organ tubuh yang lain. Sehingga makin lama makin kacau. Dan dia tidak cepat nyadari dia kena itu. Sehingga ketika tahu itu sudah terlambat. Sudah dibawa ke rumah sakit. Dan hatinya sudah gak karuan. Yang dia rasa sudah itu antara sadar tidak, saudara. Seringkali saya merasa ingin les gitu. Kayak badannya itu mau hilang gitu. Lalu kemudian, dan beberapa hari itu, dia mimpi. Nah, waktu itu dia telepon seorang pendeta hamba Tuhan. Dia bilang, Pak, aku sudah gak kuat, Pak. Kayak mau hilang terus. Nah, waktu dia cerita itu, si hamba Tuhan ini hanya gini. Aduh Tuhan Yesus, tolong Tuhan. Tuhan Yesus, tolong. Itu hanya itu top yang dia bisa omongin. Ternyata belakangan, si hamba Tuhan ini ngomong. Waktu dia telepon itu, Tuhan ngomong ke dia, mungkin akan aku bawa pulang dia. Umurnya baru 30 lebih, saudara. Dia hanya teriak, Tuhan, tolong Tuhan, tolong. Lalu kemudian, itu setelah ketika dia bermimpi, saudara. Ketika dia mulai masuk, jadi dalam kondisi antara sadar dan tidak itu. Setiap malam, dia mimpi yang sama. Mimpinya, dia lihat orang-orang dimasukin karung, kemudian dimasukkan ke neraka. Dalam jumlah yang banyak, dia berkata, mungkin ada 100 orang. Dipegang, masukkan karung, teriak-teriak, dimasukkan ke neraka. Dia di situ, dia coba tolong. Dia bisa merebut beberapa orang, tapi dia bilang tidak banyak, Pak. Mungkin cuma 3 atau 4 orang. Yang lain masuk semua ke neraka. Dan itu mimpi seperti itu berulang terus setiap hari selama beberapa hari, saudara. Mungkin hampir seminggu dia cerita. Nah, saat terakhir, mimpinya berubah. Dan di mimpi itu, dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia bilang jelas sekali, Pak. Nah, ketika Tuhan datang, Tuhan bawa ukuran, saudara. Seperti kayu gitu, ada ukurannya. Ada nomornya 1, 2, 3, sampai 9. Di bagian yang 9 itu, diberi tanda merah. Terus Yesus ngomong dengan dia begini. Jatahmu sebetulnya sampai di 9 ini. Tapi aku lihat, karena hidupmu selama ini begitu. Nanti di titik ke-6, kamu tidak kuat. Kamu pasti akan jatuh. Karena aku mengasihimu. Sebelum engkau jatuh dalam dosa dan terhilang. Maka aku akan bawa pulang hidupmu. Sebelum kau mencapai titik ke-6. Dan sekarang kamu sudah di ke-4. Tapi sebelum sampai ke-6, aku akan bawa kamu pulang. Coba Anda renungin. Itu baik atau jahat? Baik atau jahat? Itu kasih atau kebencian Tuhan? Kasih. Daripada diteruskan jatuh, terhilang masuk neraka. Dia bilang, kamu gak kuat ini sampai selesai. Aku bawa pulang. Nah, perhatikan. Pada waktu dia lihat itu, dia kaget. Terus Tuhan Yesus ngomong begini. Tanggal sekian nanti, hambaku ini akan datang mendoakan kamu. Tanggal sekian, kamu selesai di rumah sakit, kamu akan diizinkan pulang. Terus dia bilang, tapi kalau tetap engkau tidak mengerti apa yang aku ingini, tanggal 31 Januari, itu hari terakhir kamu hidup. Dan kemudian aku akan bawa kamu pulang. Dia bangun dari tidurnya. Dia ingat betul itu mimpi. Dia tidak ngomong satu orang pun. Dia tunggu.
persis tanggal yang Tuhan ngomong, ada pendeta akan mendoakan dia. Ditunggu saudara. Dan sampai jam besok sore itu selesai, tidak datang hamba Tuhannya. Lega nggak hatinya? Hah? Kalau Anda gitu lega nggak kira-kira? Lega nggak? Ya berani jawab lah. Kalau bilang lega takut mati, kalau bilang nggak lega ternyata aku lega. Susah orang Kristen. Ya lega. Nggak datang. Berarti itu mimpi bukan dari Tuhan. Aku hanya ngigau karena panas tinggi atau karena virus. Tapi dia bilang, aneh Pak. 8:30 malam datang orangnya. Dia lihat itu pendeta hamba Tuhan. Antara senang dan tegang, saudara. Senang didoakan, tegang karena omongan Tuhan satu jadi. Tetap dia tidak ngomong ke pendeta itu. Didoakan selesai, tinggal pulang. Dia berkata, aku mau coba nanti yang kedua. Apa betul tanggal sekian ini aku keluar rumah sakit? Itu masih kira-kira ada 5 hari setelah itu, saudara. Tapi kan banyak orang datang, banyak hal gitu, terus jadi lupa. Sehari sebelum dia disuruh pulang, dokter berkata gini, besok kamu boleh pulang, berobat jalan. Oh terima kasih dok, senangnya dia. Besoknya keluar, begitu dijemput keluar rumah sakit, dia lihat kalender, kaget saudara. Persis tanggal yang dalam mimpi Yesus bilang, tanggal sekian kamu keluar dari rumah sakit. Jadi 3 hal dia omong, 2 sudah 100% tepat. Yang terakhir sama-sama belum tahu karena masih 3 minggu lagi, saudara. 3 minggu. Terus ini berdua datang ke saya, suami istri. Pak, aku suruh bagaimana Pak? Istrinya susah tegang, biasanya cengengesan. Hari itu cengengesan hilang. Saudara. Oh ya, tegang. Saya bilang ini, kok tegang? Enggak Pak, aku memperhatikan Bapak. Loro ngomong apa-apa, aku perhatikan, ketegang. Oh Kristen itu enggak mau ngaku. Matamu bengkak nangis terus. Lho ya rak nangis piye Pak? Oh, bojone meh mati. Yo ya aku yo ngerti. Wis meneng wae aku. Aja tegang, malah ora mudeng apa-apa. Cerita. Tiap kali saya doain nangis. Siapa yang mau ngalami gitu? Ayo. Tak sembahyang lagi. Nah, cepat. Supaya naik tingkat maksudnya, bukan cepat mati. Enggak. Dunia masih membutuhkan saudara, itu kabar baiknya, ya toh. Tanpa Anda hidup kurang lengkap, saudara. Nah, saya pada waktu dia cerita begitu, saya yang ngerti sebetulnya. Aku bilang, itu yang Tuhan mau tuh begini. Tapi saya bisa ngomong, saudara. Tapi understanding itu bukan di sini soalnya. Di sini loh. Jadi kalau Roh Kudus tidak membuka hatinya dan mulai kenal Tuhannya mau apa, itu repot. Anda bilang, Pak kok bisa gitu ya? Sederhana kok saudara. Dengan Tuhan kita kan dibawa naik. Ya kan? Kita berkata, engkau akan naik dan tidak turun. Jadi dibawa naik. Tapi untuk sampai ke puncak yang Tuhan letakkan buat kita, itu perlu power dalam hidup kita. Perlu kekuatan roh. Orang Kristen yang hidupnya sembarangan, main siksak saudara. Seringkali off dari jalur Tuhan. Tanpa disadari, dia memboroskan energi rohnya. Sehingga tidak akan mampu sampai ke situ. Karena begini, setiap tingkat itu ada bobot kemuliaannya. Dan kata glory, kata kemuliaan artinya weight atau bobot. Sesuatu yang beratnya luar biasa. Kalau Anda tidak punya konstruksi yang kuat untuk nanggung bobot kemuliaan itu dan Anda minta diangkat, jatuh nggak saudara? Jatuh. Itu masalah yang tidak disadari orang Kristen. Kita berlomba ingin naik ke atas, ingin lebih hebat di depan manusia, ingin terima kemuliaan lebih lagi, tapi tidak pernah mengizinkan Tuhan membangun manusia batiniah kita untuk sanggup menerima bobot kemuliaan itu. Di Indonesia kan sering dengar toh, begitu orang naik pangkat, kawin lagi, iya kan? Karena apa? Nggak kuat. Dia pikir dia punya uang banyak, bisa berbuat apapun yang dia mau. Dia nggak tahan dapat duit segitu banyak.
Nah, Tuhan mengerti ini, kalau kamu tak terusin sampai jatahmu, kekuatan dalammu sudah kamu buang untuk banyak hal yang sia-sia. Kapan itu? Ketika kita hidup dalam ketidaktaatan, hidup sesuai dengan kedagingan kita, hidup dikuasai emosi kita, hidup dikuasai perasaan kita, hidup dikuasai self kita, manusia kita, daging kita. Anda sedang menghamburkan kekuatan rohmu yang sebetulnya bisa dipakai untuk membuat engkau naik lebih lagi. Berapa banyak orang yang terhenti gara-gara kepahitan, sakit hati, marah, emosi, dendam yang tidak perlu. Saya seringkali berkata, jangan menari karena tabuhan kendang orang lain. Yang nabuh kendang joget dewi, saudara. Kita punya beat karena musik kita berbeda, beat kita berbeda, bukan kendangan seperti itu. Orang boleh berbuat apapun, jagai hatimu tetap manis di hadapan Tuhan. Ngapain menari karena orang lain pukul kendang? Nanti dia kesel diganti kaset, Anda joget terus. Mati karena joget, meninggal karena tariannya sendiri. Nah, waktu saya mendoakan dia, jujur saya bilang pada saudara, emosi manusia saya, perasaan manusia saya ikut keluar. Kenapa? Karena saya pernah mengalami berdiri di posisi dia berdiri saat ini. Bahkan Tuhan memberi waktu saya nggak banyak. Dia diberi kurang lebih total itu hampir 40 hari, saudara. Sampai nanti akhir bulan ini. Sudah lewat berapa ini? Hah? Berapa belas hari? 13 hari lewat. Ya masih ada 21 hari lagi kan? Saya diberi waktu seminggu. Memang detailnya berbeda, tapi posisinya saya tahu, sehingga dengan gampang perasaan saya terhanyut ikut seperti mau belain dia. Saya cerita ini hampir 2 tahun lalu, saudara. Kejadiannya. Hari itu kami lagi liburan ini dengan keluarganya Pak Timotius dan Pak Ardian, kami ke Jogja. Nah, waktu libur itu sebetulnya ada hari di mana itu hari ulang tahun saya. Tanggalnya tentukan Anda sendiri. Nggak dikira jaluk sumbangan ya, kurang apik. Lalu kemudian sehari sebelum ulang tahun saya, lagi di kamar, istri saya lagi benah-benah sesuatu, lagi duduk gini sudah sendirian, istri anak-anak lagi keluar, nggak tahu kemana. Kayak Tuhan tuh hadir. Terus dia nemuin saya, dia ngomong gini, aku senang dengan apa yang selama ini engkau kerjakan. Aku senang. Anda kalau diomongin gitu senang nggak, saudara? Senang toh? Saya tidak. Deg-degan saya. Sebab Anda harus mengerti gini. Kalau Tuhan ngomong, kata-katanya memang bagus, selalu bagus, ya toh? Dan memang dia selalu bagus. Tapi di belakangnya itu ada makna-makna terselip yang kalau Anda bergaul dengan dia, Anda ngerti. Dan itu dalamnya lebih bagus lagi buat roh kita. Tapi kurang nyaman buat daging kita. Ya, mana ada daging kok nuruti kemauan Tuhan, nggak ada. Dia ngomong gitu, deg-degan saya. Wah, saya bilang, aku ngerti yang terselip itu ngomong gini. Aku senang, tapi belum cukup sampai di sini. Kamu harus naik tingkat lagi, karena itu sebentar lagi kamu akan masuk ujian. Itu yang terselipnya, saudara. Saya bilang, wah repotnya aku diuji Tuhan nih. Tapi tidak pernah ngerti bahan ujiannya apa. Kapan munculnya, bentuknya seperti apa. Kalau di sekolah kan masih mending. Kecuali guru iseng. Tes mendadak, gitu. Supaya dia terkenal powerful. Nurati angka muridnya dengan gagah perkasa, gitu. Ya, orang Indonesia suka gitu sih, ingin cek orang lain. Jadi, saya bilang, wah, sejak itu nggak nyaman saya. Nah, waktu hari ulang tahun, mereka pestakan saya. Produk tegel-tegel teman-teman saya ini. Dibawa pesta di warung soto di stasiun kereta api Jogja. Dan ditanggapkan itu orang ngamen, pakai kendang, pakai bass gede dangdutan, happy birthday kayak dangdutan, saudara. Anda bisa bayangin makan soto di warung soto di stasiun kereta api Jogja, ningkrang begini, hari ulang tahun, belakangnya dangdutan, saudara. Luar biasa.
Ada lagu lirikan matamu dan sebagainya. Saya ya baik nggak apa-apa. Terus 2 hari kemudian, saudara. 2 hari kami mau pulang. Lagi ngepak pakaian di kamar pagi-pagi. Sudah nggak enak. Aduh, ini pulang dari sini ujian. Tapi saya ngerti ini sudah dekat. Tapi tidak tahu itu apa. Pagi-pagi 2 hari kemudian waktu pulang itu, Kesia anak saya ini masuk kamar saya. Terus dia deketi saya di bagian ini. Pak, tadi malam aku mimpi. Dia ngomong gitu. Dek hati saya. Ini dia. Dan saya langsung bisa ngerti itu. Saudara. Ini masih soal aku. Dan soal hari matiku. Wes, percaya lagi masih soal aku mati ini. Saya bilang, terus saya tanya. Mimpi apa Kesia? Dia bilang gini. Aku mimpi tadi malam Pak. Nanti pada hari ulang tahunku. Nah, dia dengan saya lahir di bulan yang sama. Dia bilang nanti pada hari ulang tahunku. Dalam mimpi aku lihat papa mamah meninggal dunia. Aku ditemani si Ribkah. Dia ngomong, Kesia, papa mamahmu sudah dipanggil pulang sama Tuhan. Tapi mayatnya tidak ditemukan. Itu hari ulang tahunku Pak. Dan saya lihat saudara, persis minggu depannya itu. Dan saya lihat lagi, itu hari-hari saya akan pergi berdua dengan istri saya ke Sydney untuk pelayanan. Marem nggak saudara? Saya mau tanya sama saudara. Anda dikasih orang anakmu mimpi kayak gitu, yang engkau buat apa? Istri saya bilang, mimpinya cah cilik, dipikir no, cah cilik mimpi, usah dipikir no, puji Tuhan. Tapi dia kan saya belum cerita ke dia, apa yang tak rasa no. Saya bilang, dalam hati saya bilang, ini bukan mimpi biasa ya. Aduh, kita hati-hati, amblas tenan saya ini. Tapi saya bisa apa? Ayo. Kalau Tuhan yang menciptakan kita menentukan Anda mesti pulang kapan, Anda bisa apa? Paling so nangis. Meninggal sambil menangis. Itu paling begitu kan? Dengan kurang tenang. Gitu. Itu malah rada medeni saudara. Sing ngimpen-ngimpeni ya sing gitu-gitu itu. Terus saya sembahyang, saya diam, saya ngadep Tuhan. Saudara Roh Kudus, piye? Apa sudah waktunya aku ini mati? Nah, sudah ya, minggu depan. Tak cepat-cepat. Itu jam berapa kan dan ini tak. Tapi mayatnya nggak ditemukan. Aku mesti ngapain? Logikanya, saudara, logika saya mesti ngebel Pak Yusak, ngebel Bu Nani, ngebel Pak Dudi. Sembayang. Saya begitu. Tanan bablas sepora. Kan gitu kan? Nah, mereka mesti sembayang kayak Tuhan, gitu kan? Terus dikonfirmasi atau tidak atau ditenggingan. Begitu saudara. Tuhan ngomongnya gini. Waktu Abraham diminta Tuhan nyerahkan Ishak anaknya. Dia ngomong ke siapa? Apa dia ngomong ke hamba-hambanya? Tidak Tuhan. Istrinya? Tidak. Dia ngomong siapa? Saya bilang, tidak ngomong siapa-siapa. Kamu juga jangan ngomong siapa-siapa. Loh, mati diam-diam. Gitu. Harusnya kan meninggalkan surat wasiat. Atau gereja tak titip, no, Pak Silas tolong gembalakan Pak. Ya toh, saya mau mati minggu depan. Loh kan ditoto toh. Bagus. Tidak boleh ngomong orang-orang. Hebatnya dalam hari-hari itu, belakangan saya tahu, beberapa teman termasuk Pak Mulyadi yang saya masih ingat di Rumah Damai, itu waktu mandi itu punya perasaan gini, kalau Pak Petrus Agung meninggal nanti penguburannya bagaimana? Kok bisa mikir pendeta nenek mati piye, itu kan hebat toh. Tapi bisa punya perasaan begitu, itu lebih dari satu. Yang saya ingat at least 3 itu. Di minggu yang sama punya perasaan seperti itu. Nah kalau kejadian kan semua berkata gini, pas, loh ya toh. Anda kalau ngadepi gitu, Anda tanya Ribkah, itu pertama kali saya pergi bimbang. Sampai saya undur sehari, schedule saya. Karena saya mau tanya Tuhan, kok Tuhan tidak ngomong apa-apa? Loh, apa Bapak takut mati? Loh, kalau matinya tidak masalah, saudara. Tapi ini terus terang yang terjadi waktu itu. Anakku teluh, cilik-cilik. Ini ada kepercayaan Tuhan soal gereja.
seyogianya, alangkah baiknya, gitu. Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ditoto dong. Anak saya ini sempurna loh, 100. Kurus, bulat-bulat, 100. Sempurna. Jadi kalau Anda masih punya bocah cilik-cilik, gitu, segini mau ditinggal berdua, bus diambil pulang. Nah, itu kan bisa mikirnya kan, nyanyinya kok anakku ratapan anak tiri toh. Anda sekuat-kuatnya imanmu, minimal kan selai kita punya hati orang tua toh. Yang ingin lihat anak-anakmu tumbuh dengan baik, ya toh, dihantarkan sampai menikmati masa depannya. Semua orang kan bermimpi begitu. Saya gini-gini nggak terlalu jahat, saudara. Kadang-kadang. Jadi kalau Anda ngalami gitu, apa yang harus Anda buat? Saya jujur ya, seminggu itu sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Tanya visi gereja sembuh rati, aku bilang. Pokoknya nyuargo baik, saya bilang. Cuma dengar. Selama seminggu saya sembahyang. Anda tahu batak betul istilahnya. Tanya Tuhan. Bener. Waktunya pulang. Seminggu loh. Hebatnya apa? Tuhan tidak ngomong apa-apa. Hebat toh? Itu Yakob Alkitab berkata, he was left alone. Nah, ditinggalin sendirian. Akhirnya saya bilang dengan Ribka, tidak ada tanda Tuhan ngomong apa-apa. Mereka juga tidak membatalkan seperti yang saya inginkan dan harapkan. Tapi saya tidak berani bilang kata, bisakah ditunda lain waktu? Enggak. Dan saya takut sama Tuhan. Saya nggak berani main-main fatal gitu kan. Saya bilang, berangkat. Sore itu ke airport di Semarang. Biasanya anak-anak saya tidak pernah antar kami di airport. Malah kalau kita pergi, Samuel yang lain senang. Bye Pak. Dia punya agenda sendiri. Tidak ada yang marahin dia, gitu. Hari itu berbeda. Dan cuman itu tok. Selanjutnya juga tidak pernah antarin kami pergi lagi. Tanya nih, beliau di sini. Hari itu nganterin kami sampai di ruang tunggu di dekat tempat Anda ambil boarding pass itu. Dia peluk mamanya, mami, dia peluk lama sekali di depan mata saya. Anda mikirnya apa? Wah, tanda ini pelukan perpisahan. Gak selesai, dia keluar. Saya keluar. Gak lama, lari balik lagi. Ngapain? Meluk mamanya dok. Seakan tak ingin dilepaskan. Kalau Anda lihat gitu, hatimu ngomong apa? Jelas. Tanda sudah jelas. Sudah, dia pulang. Saya masuk ke ruang tunggu. Di hati saya bilang, nah mungkin terakhir saya lihat airport ini. Cukup bagus, mirip dengan di Los Angeles. Dan kemudian pulang. Kok gagah Pak? Joponi. Dalamnya ya, kaki anyam sama diwenyeti saya, diinjek-injek rasanya saya gak karuan. Saya bilang, sudah tak serah, aku tidak ada lagi di point of no return. Gak bisa balik. Setelah nunggu mau boarding saudara. Jalan berdua sama istri saya. Mungkin baru 5-6 langkah saudara, kira-kira. Jalan. Itu di pavingnya ada yang jeglong gitu. Kakinya bisa masuk gitu. Klak, terkilir. Sakitnya luar biasa. Dia langsung berhenti. Saya lihat dia bengkak langsung. Saya bilang ini dalam hati ini, jangan-jangan Tuhan mengubah pikiran. Dia suruh batal, sing mati aku tok. Jadi dibawa pulang. Bila
Anda kalau sudah di situ tuh seakan-akan semua tuh mengarah ke satu tujuan tuh. Tapi kalau Anda ngalami yang saya alami, pikirannya sama. Tanya istri saya bilang, apa kamu batal aja? Kamu pulang. Aku pergi sendiri gak apa-apa. Cuma saya tidak ngomong dia. Kayak mati pengen aku aja, kamu gak usah. Saya pikir dia ngurusi anak-anak, saya tak menikmati surga itu, bablas selesai. Dia hebat. Oh tidak, tetap kita main. Jangan takut. Oke. Saya minta dia batal gak mau tuh. Saya gak mungkin paksa dia tuh. Terbang ke Jakarta. Sampai di Jakarta sudah tidak bisa jalan. Saya harus minta pinjam kursi roda. Didorong dengan kursi roda. Bengkak gede sekali. Ini mau pelayanan atau mau ke KKR-nya Benihin, saya bingung saudara. Saya keluar bawa kursi roda. Dan waktu itu istri saya berbobot sekali kan. Saya bilang, wah, sudah begitu keputusannya, ini susah dirubah. Terus berangkat, terbang. Dari Jakarta ke Sydney sekian jam itu, tanda kenakan sabuk pengaman tidak pernah dipadamkan. Merah terus, karena itu goyang terus, saudara. Cuacanya buruk. Saya menggunakan jasa penerbangan mungkin sudah 20 tahun. Belum pernah saya ngalami yang seburuk itu. Dan terutama 1 jam sebelum sampai Sydney, itu pesawat di atas saya dibanting-banting, saudara. Ngerinya luar biasa. Nah, pernah saya di pesawat muntah. Di hari itu saya pengen muntah. Sembayang tok, saya bilang, wah ini benar. Tak lihat di peta itu, waktu jalan di petanya ada di gurun sebelum ke Sydney. Ini benar ya, karena sampai turunnya kebablasan, belek, ambiar gitu, di gurun, dan mimpinya jadi kenyataan. Saya tanya istri saya, kita ngerti roh ya? Segini, wah, Kesia ulang tahun hari ini. Jadi saya bilang, inilah saatnya. Saya pikir, bablas tenang. Itu pramugari bawa nampan sampai pelanting. Kencengnya luar biasa. Goncangnya kenceng sekali. Biasa saya bahasa roh terus, saya melu-melu bahasa roh. Saya tanya gini, Tuhan Roh Kudus, apakah ini saatnya kami harus pulang? Engkau berkata, pulang. Baik Tuhan, aku siap pulang sekarang. Yang lain engkau take care, engkau sanggup pelihara anak-anakku, sanggup pelihara gereja ini. Tidak tergantung satu orang. Engkau sanggup, tapi aku mau pulang hari ini. Setelah gitu jangan goyang, malah kecemplung neraka. Pulang. Masuk surga juga harus dengan iman kepada Yesus. Amen. Yakin selamat, saudara. Aku ditebus oleh darah Yesus. Pulang ke rumah Bapak. Selesai urusannya. Kalau Anda, Tuhan jangan, malah nyemplung neraka tangan. Artinya kau tidak percaya sebetulnya. Pulang. Pokoknya pulang. Mungkin sudah terlalu sering diomongi Pak Yusak. Pulang itu enakku, pulang itu enak. Aku minta pulang, belum dikasih gitu. Kalau Anda sudah sakit berat, ngambil Pak Yusak pasti diomongi, pulang saja, ngapain menderita, ngetek-ngetek duit katanya. Minta dijemput Tuhan, pulang katanya. Selesai perkara, nikmati kerajaan surga. Lalu Anda sakit hati. Karena masih ingin hidup, ikatan dengan dunia belum lepas, saudara. Itu masalahnya. Nah, pada waktu itu, saya sembahyang. Tuhan, kalau engkau berkata, pulang, aku siap. Saya ngomong, tanya soal hidup mati saya, jawabannya aneh. Jawabannya berupa pertanyaan. Ngomongnya gini. Kalau gereja A, kalau punya berhala, kira-kira menurut kamu berhalanya apa? Saya bilang, oh menurut aku kira-kira ini Tuhan. Yo benar. Kalau gereja B punya berhala, berhalanya apa? Ya ini Tuhan. Kalau C, tak jawab. Terus terakhir dia bilang, nah, kalau gerejamu berhala, ada berhala, berhalanya apa? Ngerti saya. Kayak orang ditampar rumah saya. Terus saya ngomong sama istri saya, yang Tuhan tanya gini-gini, aku jawab gini-gini. Salah dia tanya, kalau gereja kita ada berhala, berhalanya apa? Sampai bahasa roh melirik saya, berhalanya Petrus Agung katanya. Ayo kok pinter dengerin? Iya aku pinter lagi. Dan saya langsung ngerti apa yang dia mau, saudara.
Saya bilang, Tuhan, apa engkau melihat hamba-Mu ini sudah jadi berhala bagi orang-orang lain? Tuhan bilang, belum. Lalu apa yang aku mesti buat, Tuhan? Seperti kemudian pada waktu itu, Tuhan berkata gini, jaga hatimu. Anda nangkep poinnya Tuhan. Dia bilang, jaga hatimu. Hati langsung pelong. Saya ngomong, ora sido mati awake dhewe. Kamu kok ngerti? Nah, dia ngomong jaga hati. Nah, dia bilang, siapkan hati, mati tenan awake dhewe. Selonggas. Beledak di pesawat. Geret orang agak-agak rame-rame. Bles. Lalu dia berkata, jaga hati. Berarti saya masih diberi umur, nggak tahu sampai kapan, dan selama itu harus jaga hati. Nah, dia bilang, siapkan hati, bye-bye, saudara. Langsung itu saya yakin. Amin Tuhan, saya bilang, tapi engkau yang harus tolong aku. Jaga hati, karena aku tidak bisa jaga hati dengan kekuatanku sendiri. Begitu selesai itu pembicaraan, reda badainya. Reda. Gak lama reda, landing. Ambok kita mau reda enak. Landing. Keluar dari airport, dorong kursi roda. Pendeta yang jemput kaget. Lupa ada apa? Terkilir. Acara dia pertama sampai Australia, pijet. Tapi hebatnya istri-istri saudara, urapannya luar biasa. Satu hari pijet, hari berikutnya sudah jalan shopping. Luar biasa itu. Itu kalau tidak urapan khusus seorang istri, tidak bisa. Laki-laki tidak punya nyali seperti itu. Believe me. Laki-laki akan ngatang-ngatang di tempat tidur. Mah, keimbangan mah aku mah. Tapi kalau istri, begitu lihat mall, sakit apapun lupakan dia. Malamnya cekot-cekot lagi, saudara. Lain cerita itu. Makanya Anda jangan menghina sama istrimu. Istri itu penolong, bukan perongrong, penolong. Tapi Pak, dia kan tak duit loh, itu karunia. Suami cari uang, istri menghabiskan itu supaya lancar, saudara. Nah, itu memang gitu. Anak saya itu masih belum tahu beristri. Pergi sama mamanya, Pak, tujuan kita itu ngapain? Kok muter-muter? Baru siap di bojo nang. Kalau kamu bisa melanglang buana tanpa arah dan tujuan, saudara. Nah, siap kamu punya istri. Kayak orang padu tok tukaran. Memang karunia berbeda-beda. Tapi kalau Anda punya roh pengertian, Anda bisa memahami. Nah, saya pernah anterin istri saya sama istrinya Pak Timotius di Singapura itu. Sampai semper kaki saya. Ikuti terus. Aku menyalipkan dagingku, tak ikuti. Dari kira-kira jam 12. Terus sampai 11 malam baru pulang. Wah, itu banyak cerita lucu. Saya turun sampai di Sydney, selesai urusannya, saya pelayanan selesai. Sampai di Jakarta, dia pulang Semarang sendirian. Saya ke Bandung naik taksi. Karena ada seminar di Bandung. Paginya saya ke Pak Yusak. Om, aku main rumahmu. Kau nang di Bandung. Aku mau cerita penting. Yoh, katanya. Duduk cerita, dia dengerin mbak sembahyang. Saya bilang gini, wah, aku untung. Dia. Karena aku baru diomongin Tuhan. Kalau dia sombong, mengabaikan pesanku lewat anaknya, sungguh-sungguh aku akan bawa mereka berdua pulang. Tapi karena dia mau rendah hati, dengar perkataanku, sekalipun aku pakai hanya anaknya, dia bisa meneruskan lagi. Itu untung itu. Karena bu anggap bar tenan gue. Dan Tuhan berkata, kalau dia tidak bisa melewati ujian itu, dia tetap sombong. Dia tidak akan sanggup terima kemuliaan yang lebih lagi. Pasti nanti jatuh dan terhilang. Tiga.
Dan ini saat terbaik. Seperti bunga sedang mulai mekar, aku petik jadi bagus. Matinya tidak ada skandal apapun dalam hidupnya. Bersih, sempurna, pulang. Toh aku sediakan surga buat dia. Tapi tidak bisa menggenapi sampai garis akhir. Siapa mau ngalami kayak begitu? Saya berdoa Anda tidak ada yang ngalami, saudara. Kalau saya beritahu, saudara, sekesorone yang hati itu luar biasa. Jadi teman saya ngalami gitu, wajar nggak? Emosi saya keluar. Seperti saya mau doakan, saya mau bela dia di depan Tuhan. Itu muncul aja. Seperti ada perasaan sepenanggungan, sependeritaan, dan senasib. Mau saya bela. Sembahyang gitu ya. Tuhan hadir. Dia ngomong gini. Jangan berdiri di tengah antara aku dengan dia. Minggir. Itu urusanku dengan dia. Waduh, setelah berani. Saya bilang, wes, bukan berarti kamu. Pokoknya kamu gembar-gembar biar Roh Kudus ya. Jangan tolong. Cuma dia yang bisa menjelaskan ke kamu yang dia inginkan apa. Sebab pesannya gini, kalau kamu ngerti yang aku mau, kamu bisa lewati. Kalau tidak, aku ambil. Supaya kamu tidak jatuh dan terhilang. Peristiwa itu memberikan pelajaran, saudara, buat hidup saya. Bahwa yang di dunia ini cuma apa? Sementara. Fokuskan arah hidupmu bukan ke yang di dunia ini sebetulnya. Karena apapun namanya, di dunia ini cuma sementara. Hidup kita harus terarah pada pengenalan akan Tuhan Yesus secara pribadi. Kalau itumu tidak ada, itu hilang dalam hidupmu. Anda hanya hidup untuk kepentingan dirimu sendiri. Semua pergumulan dalam hidup saudara itu, kalau engkau mau dengan cepat selesai, sebetulnya cepat selesai. Tapi kalau engkau ingin membuat cerita pendek itu dari sinetron berseri, ya terus ikuti kemauan perasaan dan kemauan dagingmu. Sebetulnya cuma cerpen 2 menit habis dibaca. Anda bisa buat sinetron 2 tahun masih bersambung terus kayak bukunya Koping Hu, saudara. Anda tahu kenapa? Yang membuat ruwet itu perasaan kita, ego kita. Kalau sakit hatinya dinikmati terus. Oh tidak Pak, bohong. Kenapa nggak Anda lepaskan? Oh, saya masih begini. Ada orang benci, saya benci sama dia. Nah, saya mati. Iya saya tahu. Nyusul, tidak mau saya. Ayo. Ada orang kecewa, ada orang dendam. Anda mungkin dirugikan, mungkin Anda sedang dilukai atau pernah dilukai. Tapi itu kisahnya itu akan berlanjut terus atau hanya pendek sebentar, tergantung keputusanmu sebetulnya. Dari pihak Tuhan dia sudah ngomong ampuni, selesai. Nggak tahan Tuhan, minta anugerah. Tiap hari bayangkan wajah orang itu, berkati. Jangan terus diomongi jeleknya. Itu makin melukai hidupmu, saudara. Kalau mau dibuat singkat itu problem, singkat. Anda ngadepin apapun, kesombonganmu di depan, kesombongan itu mahalnya luar biasa. Ya toh? Sombong itu mahal. Anda punya uang untuk beli mobil harga, let's say 100 juta. Tapi karena gengsi, kau paksa dirimu ambil yang 300 juta. Anda tahu 200 juta itu mesti Anda bayar untuk apa? Kesombongan. Kesombongan itu jadi mahal. Jadi rumit, jadi ruwet, jadi panjang. Hanya karena kita memberikan harga terlalu tinggi buat harga diri kita yang tidak berharga sebetulnya. Hidup Anda dan saya itu mau simple. Suami istri ribut. Anda mau jadi kayak sinetron berkepanjangan 36 seri? Boleh. Atau Anda selesaikan dalam 5 menit. Caranya apa? Masing-masing kalau orang ribut itu mesti punya salah. Anda mau simpan, nangis di bantalmu semalaman? Boleh.
Keindahan matamu pudar karena bengkak, saudara. Besok pesta malah ngisini-ngisini. Kacamata ireng begitu masuk besok. Kalau Anda dewasa, selesaikan. Ribut des ngomong. Ojo disinetronke. Itu istilah bagus. Jangan disinetronkan. Artinya apa? Selesaikan cara Kristen sekarang. Oh gitu. Selesaikan cara Kristen. Ini sebenarnya istilah dipakai waktu kita makan bareng-bareng dan sisa masih banyak orang berkata, selesaikan cara Kristen. Apa itu? Sikat habis sampai habis, saudara. Persoalan hidupmu, selesaikan cara Kristen, saudara. Langsung selesai. Oh, tapi nggak bisa Pak Ati, saya kan diuntir-untir. Ayo untir-untir dia. Itu nggak diuntir, Anda keriting sebetulnya itu. Mau selesai cepat, gitu caranya. Cintamu ditolak kekasihmu, sederhana. Ya sudah, tidak apa-apa. Tuhan beri aku yang lebih baik. Perasaan saya Pak, nyanyi no. Patah hatiku jadinya. Disinetronke lagi, saudara. Selesaikan cara Kristen. Selesaikan. Simple hidup itu. Kalau mau dibuat simple. Mau diperpanjang, diruwetkan, ya ruwet. Pilihan di tangan kita. Tapi semakin ruwet itu semakin energi kita habis. Semakin tidak cepat lulus. Semakin tidak punya fondasi dan konstruksi yang kuat untuk nanggung bobot kemuliaan. Bagaimana Allah bisa berkati kalau ujungnya menambah kehancuran kita? Ya. Dengan Tuhan, kalau Anda mau selesai cepat, selesaikan cara Kristen, sudah. Tidak usah basa-basi muter-muter. Misalnya gini. Dompet mau disita sama bank. Atau Anda ngangsur di mana, di dealer, gak bisa bayar, mau disita. Sebetulnya kau ini gengsi. Terus muter-muter. Alkitab berkata, konseling sana, konseling sini. Ya bagus. Kalau saya nggak mau, saya terus terang. Tuhan, gengsi aku Tuhan. Kalau ini disita, malu aku. Engkau jangan berkata, engkau dipermalukan Tuhan. Tidak. Orang tidak ketemu dia. Ketemunya kita, saudara. Yang malu kita sebetulnya. Ngomong terus terang. Aku yang malu, engkau tidak Tuhan. Kalau boleh, selamatkanlah mukaku ini. Nah, kalau dia berkata, rapopo nang, rendah hati. Bisa tarawih tak hati jaguar. Ya amin, sitalah Tuhan. Apa? Selesai urusannya. Entah kapan itu ya, atau nggak tahu. Tapi kan lumayan dapat janji. Daripada kehendakmu yang jadi. Ngomongnya, dalamnya, nek sojo ya Tuhan. Ini kan beda toh. Ini yang membuat itu jadi disinetronkan itu. Selesaikan cara Kristen. Oh. Nanti malam makan ngomong sama keluarga. Selesaikan cara Kristen. Persoalan, selesaikan cara Kristen. Gitu, selesai urusannya. Banyak hal dalam hidup kita. Anda mau dramatisir begitu rupa sampai panjang urusannya? Atau Anda mau berkata, apa? Selesaikan cara Kristen. Ribut atau enak ribut? Sebentar ya ribut ya. Ayo, salaman. Orang tuh di kampung bilang, Wawuhan. Wes. Udah, gak usah lagi. Selesai. Udah selesai. Kau ngerti Pak? Aku bener kampung. Tahu. Selesai urusannya. Terus jatuhan lagi sama nyonyai. Tapi pengumpet atau apa? Boleh. Pelayangan malam-malam boleh. Selesaikan cara Kristen pokoknya. Urusan itu jangan diperpanjang terus. Sampai bilang, nyesel aku kawin sama kamu. Saya milih ya Anda sendiri. Ngoyak-ngoyak diapeli jam 5 sudah ditongkrong ini ngomongin kue dewi. Kok dulu aku nggak ngerti ya, masih ngerti sopo. Tapi kalau Anda mau selesaikan cara Kristen, selesaikan. Jangan terhanyut dalam perasaan terus itu, saudara. Kayak dibuai waduh. Itu pernah kejadian. Orang saya pernah ceritanya. Luka batinnya itu nggak sembuh-sembuh. Doa pelepasan terus. Doakan seger sukacita. Besoknya nangis-nangis lagi. Kayak hampir kayak orang stres. Tahu?
Ada masalahnya? Setiap orang didoakan, masuk kamarnya, pasang tip Rahmat Kartolo. Patah hatiku jadinya. Ya patah lagi. Sambungi lagi, malah naksir pendeta nih. Terus sudah kawin belum? Anaknya sudah 2. Oh ya maaf katanya. Bukan saya loh, bukan saya, orang lain. Ruwet, saudara tahu? Karena kita yang buat ruwet sendiri. Enak loh. Kalau perasaan seperlunya. Kalau mengasihi selama-lamanya. Sakit hati seperlunya aja. Kowe kok nyelekit loro hati lah aku. Loro hati ya Pak ya. Sorry, doa aku doa loro hati mbek kowe. Satu ngamuk doa aku sih. Hilang. Tapi kita kan dasar ngerti aturan biyen tak ndek popo tak angkat. Dadekke ratu nang kene umpak-umpakan. Aku mangan babi ora entuk. Padahal supaya tidak kolesterol tinggi loh ya. Selesaikan cara Kristen. Maksudmu apa aku tidak boleh makan ini? Ben kowe ora mati nom. Aku ya ora gelem. Apik selesai toh. Jangan dibawa-bawa mangan babi, keringat-keringatku dhewe. Malah gilani toh. Diperpanjang yang tidak perlu. Habisin energi saudara. Tidak disapa orang ketemu di jalan di lore, tersinggung aku. Ngono rak ngeloroi, malah apik. Anda bebas belanja. Nek ngeloroi malah diutangi. Santai itu. Jangan bertuhankan diri sendiri. Ya. Santai. Saudara tahu kenapa banyak orang setelah menjabat atau pernah kaya terus jatuh tidak punya pangkat lagi, cepat mati. Tidak kuat nahan gengsinya. Dan dihormati orang sampai hilang kehormatannya. Itu sudah mengurangi umurnya banyak. Orang bilang ada post power syndrome. Dulu Anda pernah hebat sekali, sekarang sederhana. Ya sederhana toh. Tempe penyet masih enak saudara. Soto sak mangkok masih seger. Tempe goreng tetap luar biasa. Gitu. Kenapa ribut? Nasi kecap itu enak. Saya jadi tak akhirnya. Beli kol goreng, sebentar kasih kecap, makan sama nasi. Dan saya selesai. Kembungnya hilang semua. Les, segar. Yang susah tuh apa? Oh, biar aku makan steak di Loris. Pak Ardian itu naik 3 kilo saya bawa ke Jakarta. Sembian ya sembian. Sudah. Hadapi hari ini. Dipikir enteng semua. Karena yang mahal apa? Gengsi. Dan itu makin kita berbelit-belit. Makin Anda tidak mencapai target. Dan Tuhan kita suka bawa ukuran. Dan timbangan. Kayak bela sasar. Mene tegal ufarsin. Kamu ditimbang. Didapati terlalu ringan. Dan diputus Tuhan. Mulai hari ini. Masuki tahun 2004. Dengan hati yang melekat kepada Tuhan. Nanti Anda ketemu breakthrough di situ. Sebab semakin engkau melekat kepada Yesus, semakin Dia menganugerahkan kepercayaannya dalam hidup kita. Amen. Mari berdoa sama-sama. Arahkan hatimu ke Tuhan yang baik. Mari berdiri sama-sama saudara. Tuhan, biarkan mata kami tertuju kepadamu senantiasa. Terarah hanya kepada Tuhan yang luar biasa. Biar pandangan kami tidak terarah kepada dunia, tapi tertuju hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan.